Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nur Intan, Rizky Fadli, dan Selva Susilowati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review yang berjudul Rare Earth Elements Recovery from Coal Waste of the Western Kentucky Number 13 and Fire Clay Seams Part 1 Mineralogical Characterization using SEM EDS and TEM EDS. Langsung saja ke introduction. Unsur tanah jarang atau Rare Earth Element atau REE adalah kumpulan dari 17 unsur, yaitu 15 lantanida dan 2 logam transisi D, yaitu scandium dan yttrium. Scandium dan yttrium dianggap sebagai unsur tanah jarang karena cenderung terjadi pada endapan biji yang sama dengan lantanida dan menunjukkan sifat kimia yang serupa. Meskipun namanya logam langka atau tanah jarang, tetapi logam-logam ini cukup melimpah jumlahnya di kerak bumi karena karakteristik geokimianya. Logam langka ditemukan pada kondisi sangat tersebar dan sedikit ditemukan dalam jumlah yang banyak, sehingga nilai ekonominya kecil. Sumber-sumber deposit logam langka yang banyak dan bernilai ekonomis biasanya menyatu menjadi mineral tanah jarang. Unsur tanah jarang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu, tanah jarang ringan yang berwarna biru tua dan, tanah jarang berat yang berwarna toska. Aplikasi dalam pembuatan berbagai perangkat canggih seperti smartphone, baterai, dan memori komputer. Baru-baru ini permintaan tanah jarang meningkat secara signifikan, yang menyebabkan kenaikan harganya. Karena meningkatnya permintaan tanah jarang, dampak lingkungan yang merugikan terkait dengan produksi tanah jarang telah menjadi perhatian global. Oleh karena itu, beberapa penelitian telah berfokus pada pemulihan atau recovery tanah jarang dari berbagai sumber termasuk dari limbah batubara. Pada penelitian ini dilakukan recovery mineralogi tanah jarang di Western Kentucky Number 13 dan limbah batubara fire clay menggunakan SEM EDS dan TEM EDS untuk mengetahui komposisi unsurnya. Mikroskop elektron terdapat 2 jenis yang biasa digunakan, yaitu SEM dan TEM. Keduanya sama-sama menggunakan elektron sebagai sumber untuk mendapatkan gambarnya. Perbedaannya adalah pada SEM berdasarkan pada scattered electron atau penghamburan cahaya elektron, sedangkan TEM menggunakan prinsip transmitted electron atau elektron yang ditembuskan melalui sampel. Scattered electron pada SEM menghasilkan gambar setelah mikroskop mengumpulkan dan menghitung jumlah elektron yang terhamburkan, sedangkan pada TEM elektron diarahkan langsung ke sampel, sehingga dapat dilihat bahwa elektron yang melalui sampel merupakan bagian yang diterangi pada gambar yang dihasilkan. Fokusan analisis yang dihasilkan juga berbeda, di mana SEM adalah untuk melihat permukaan sampel serta komposisinya, dan TEM untuk melihat lebih jauh dan lebih dalam permukaan. IDS digunakan untuk mengetahui komposisi dari material yang diuji. IDS dihasilkan dari sinar X, yaitu dengan menembakkan sinar X pada posisi yang ingin diketahui komposisinya. Maka setelah ditembakkan pada posisi yang diinginkan, maka akan muncul puncak-puncak tertentu yang mewakili suatu unsur yang terkandung. IDS biasa digunakan untuk menganalisa secara kuantitatif dari presentase masing-masing elemen. Berikut beberapa perbedaan dari SEM dan TEM dapat dilihat dari gambar tersebut. Adapun materialnya yaitu plant feed samples di mana dikeringkan dan diayak, kemudian didapat material sekitar 10 mm, kemudian difraksinasi menggunakan dense medium bath 2,2 specific gravity, dibuat dengan mencampur magnetit bubuk halus dari 48 mikrometer dengan air keran. Setelah pemisahan,
Resultan zinc materials dibilas dengan air kran untuk menghilangkan partikel magnetit yang terperangkap dan dikeringkan, kemudian dihaluskan hingga ukuran partikel atas 0,18 mm menggunakan jaw crusher dan hammer mill. Metodenya yang pertama SEM IDS, karakterisasi tanah jarang melalui SEM IDS. Spesimen SEM IDS disiapkan dengan menaburkan partikel padat ke pita karbon 2 sisi yang dipasang pada SEM stub. Lapisan AU atau PD dengan ketebalan 5 nanometer dilapisi pada spesimen menggunakan pelapis spotter desktop. Prosedur yang digunakan untuk menemukan partikel kaya tanah jarang dari spesimen disajikan pada gambar tersebut. Area pertama kali dipilih dari spesimen menggunakan SEM pada perbesaran 1.200 kali, diikuti oleh pemetaan unsur menggunakan IDS dalam map mode. Cerium, yttrium, dan fosfor dipilih sebagai elemen yang telah ditentukan selama analisis IDS, sedangkan elemen lain yang ada di area tersebut secara otomatis diidentifikasi oleh perangkat lunak. Setelah elemental mapping, map ketiga elemen diamati untuk menentukan daerah yang warnanya lebih cerah dibandingkan dengan peta keseluruhan. Jika ditemukan daerah yang lebih terang, komposisi unsur daerah tersebut dianalisis menggunakan IDS dalam mode point NID. Jika tidak, area lain dipilih dari spesimen untuk mengulangi prosedur. Setelah analisis komposisi unsur, puncak dalam spektrum diperiksa secara hati-hati dengan membandingkan dengan puncak standar dari unsur-unsur yang sesuai. Jika REE dikonfirmasi ada, gambar SEM dari wilayah tersebut diambil dari perbesaran yang jauh lebih tinggi, misalnya 10.000 kali. Dan analisis unsur yang lebih rinci dilakukan di wilayah ini menggunakan IDS dalam mode point NID. Jika REE tidak ada, area lain dipilih dari spesimen untuk mengulangi seluruh prosedur. Metode dari TEM IDS adalah sebagai berikut. Kemudian metode dari XRD adalah sebagai berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui kandungan REE dalam limbah batu bara. Untuk kandungan masing-masing REE dapat dilihat pada tabel. Limbah batu bara Western Kentucky nomor 13 mengandung 309 mg per kilogram total REE. Untuk Fair Clay sebesar 312 mg per kilogram, yang terbagi menjadi dua yaitu LREE dan HREE. Untuk LREE terdiri sebesar 256 dan 257, sedangkan HRE sebesar 52,9 dan 55,0. Selanjutnya analisis XRD dari limbah batu bara. Hasil analisis menunjukkan bentuknya quartz, clay seperti muscovite dan kaolinite, dan juga pirit. Kemudian mineralogi REE limbah batu bara di Western Kentucky nomor 13. Sebanyak 49 partikel pembawa REE ditemukan, yaitu partikel 1, partikel 2, dan partikel 3. Sisa 46 partikel lainnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu grup 1 terdiri dari partikel 11 sampai 49 dan grup 2 terdiri dari partikel 4 sampai 10. Selanjutnya analisis partikel menggunakan SEM EDS. Gambar kiri SEM BED dan kanan spektrum EDS. Disimpulkan bahwa partikel 1 mengandung zirkon karena kandungan ZR, Si, dan O paling banyak sebagai pembawa REE, dan REE yang terkandung adalah Y dan Sc.
Untuk partikel 2 dan 3 memiliki kandungan Ca dan P yang sangat tinggi. Disimpulkan bahwa apatit merupakan mineral pembawa ReE dan Ce satu-satunya ReE yang terdeteksi dalam partikel. Selanjutnya partikel 25 mewakili grup 1 dan partikel 6 mewakili grup 2. Perbandingan antara dua spektrum menunjukkan bahwa partikel 6 mengandung lebih sedikit Al, tetapi lebih banyak ReE daripada partikel grup 1. Untuk mengetahui mineral pembawa pada grup 1 dan 2 dapat dilihat perbandingan unsur antara golongan 1 dan 2. Pada gambar menunjukkan partikel golongan 2, kecuali partikel 7 mengandung lebih sedikit Al daripada golongan 1. Namun sebagian besar partikel-partikel golongan 1 mengandung lebih sedikit ReE. Selain itu, rasio TReE per P dari partikel grup 1 lebih kecil dan grup 2 dari grup 2. Grup 1 kurang dari 2, sedangkan grup 2 lebih dari 2. Dari titik data yang tersebar ditampilkan pada gambar, dapat diamati bahwa partikel golongan 1 dengan meningkatnya kandungan P, kandungan Al tetap tinggi. Kandungan Ca meningkat, sedangkan kandungan Si, Fe, dan K berangsur-angsur menurun. Selain itu, golongan 1 juga mengandung Sr dan Ba dan memiliki kecenderungan meningkat. Fenomena ini menunjukkan Al, P, Ca, Sr, dan Ba merupakan unsur penyusun mineral pembawa ReE yang ada pada golongan 1 adalah mineral krandalit. Hasil ini diperkuat pada slide berikutnya, yaitu menggunakan hasil TEM EDS. Selanjutnya untuk partikel golongan 2, kandungan Al, Si, Fe, dan K menurun dengan meningkatnya kandungan P. Selain itu, semua partikel tidak mengandung Sr dan Ba. Fenomena ini menunjukkan bahwa mineralogi ReE dari partikel grup 2 berbeda dari grup 1. Oleh karena itu, mineral pembawa ReE yang ada pada golongan 2 kemungkinan besar monazite dan xenotime. Hasil analisis SEM dan TEM EDS golongan 1. Partikel 26 mewakili grup 1. Hasil analisis menggunakan SEM dengan berbagai macam perbesaran. Gambar TEM dari partikel golongan 1 berdasarkan peta unsur dapat dikatakan bahwa partikel tersebut mengandung Al, Ca, P, O, dan Ce, sedangkan kandungan Si sedikit. Dengan demikian, menegaskan bahwa mineral pembawa ReE dalam golongan 1 sebagian besar merupakan gugus krandalit. Hasil analisa SEM dan TEM EDS golongan 2 untuk partikel 6. Gambar A sampai E menunjukkan hasil analisa SEM. Hasil analisa TEM menunjukkan bahwa golongan 2 mengandung Ce, La, P, dan O, sedangkan Al, Si dapat diabaikan. Hasil analisa TEM EDS menguatkan bahwa partikel golongan 2 didominasi monazite dan xenotime. Selanjutnya, karakteristik fisik dari ReE limbah batubara Western Kentucky. Dari semua partikel pembawa ReE disampaikan bahwa ukuran semua partikel sangat halus, yaitu kurang dari 5 mikrometer. Karakteristik seperti ini tidak cocok untuk pemisah menggunakan gravitasi separation dan Ford flotation. Hasil analisa SEM untuk xenotime menunjukkan bahwa xenotime cerah saat menggunakan 20 kP, namun turun menjadi 10 kP tidak ada perubahan mencolok. Hal ini menandakan bahwa partikel xenotime terbungkus sempurna oleh mineral. Metode yang cocok untuk pemisahannya yaitu hidrometalurgi. Sedangkan untuk monazite tidak hilang ketika tegangan akselerasi menurun dari 20 kP menjadi 10 kP. Selanjutnya yaitu mineralogi dan karakteristik ReE fire clay. Sebanyak 50 partikel pembawa ReE yaitu FCP1 sampai FCP50 ditemukan pada spesimen fire clay.
Dari hasil analisa komposisi unsur EDS serta SEM, diketahui partikel fire clay lebih banyak mengandung zirkon, yaitu pada FCP 1-5, di mana relatif lebih banyak dari spesimen Western Kentucky nomor 13, yaitu 5:1. RE yang terkandung dalam zirkon dari spesimen fire clay yaitu berupa unsur Y atau yttrium dan Sc atau scandium. Temuan ini konsisten dengan fenomena yang diamati dari spesimen Western Kentucky nomor 13. Oleh karenanya, dibandingkan dengan limbah batu bara Western Kentucky nomor 13, sebagian besar REE berat, terutama unsur Y, dalam limbah batu bara fire clay diasosiasikan dengan zirkon. Fenomena ini kemungkinan karena adanya tungsten jatuhan abu vulkanik di lapisan batu bara fire clay. Mineral pembawa REE FCP6 adalah apatit karena kandungan Ca dan P sangat tinggi, mirip dengan partikel apatit yang ditemukan dari Western Kentucky nomor 13 yang mengandung Ce. Berdasarkan kandungan unsur Al, unsur P, dan rasio TREE per P, sisa 44 partikel diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 FCP 27-50 dan kelompok 2 FCP 7-26. Metode klasifikasi sama dengan yang digunakan untuk partikel spesimen Western Kentucky nomor 13. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, kandungan Al dari partikel grup 1 tetap tinggi seiring dengan meningkatnya kandungan unsur P, sama halnya dengan beberapa partikel yang mengandung strontium dan barium. Fenomena ini mirip dengan yang kita amati dari partikel grup 1 Western Kentucky nomor 13, yang mana bisa kita simpulkan bahwa REE pada golongan 1 fire clay juga merupakan mineral golongan krandalit. Dibandingkan dengan partikel golongan 1 dari material Western Kentucky, partikel pembawa REE dari material fire clay mengandung lebih sedikit Ca, dan korelasi antara kandungan Ca dan P tidak terlihat seperti yang ditampilkan pada gambar. Hal ini menunjukkan bahwa krandalit tidak mungkin merupakan mineral kelompok krandalit pembawa REE yang dominan dalam limbah batubara fire clay. Dibandingkan dengan partikel golongan 1, partikel golongan 2 dicirikan dengan Al yang relatif lebih rendah tetapi memiliki kandungan TREE-nya yang lebih tinggi. Selain itu, rasio TREE per P dari sebagian besar partikel golongan 2 lebih besar daripada rasio golongan 1. Perbedaan antara kedua kelompok partikel fire clay serupa dengan yang kita amati dari Western Kentucky nomor 13. Mengingat bahwa partikel golongan 2 dari bahan Western Kentucky terbukti merupakan monocyte dan xenotime. Mineral pembawa RE pada partikel golongan 2 fire clay juga merupakan monocyte dan xenotime. Disimpulkan bahwa 18 partikel golongan 2 adalah monocyte dan sisanya adalah xenotime. Jumlah partikel monocyte dan xenotime mendekati jumlah partikel golongan krandalit yaitu 20:24. Kemudian sebagian besar ukuran partikel monocyte dan xenotime mendekati ukuran partikel kelompok krandalit. Namun karena partikel golongan 2 lebih banyak limbah batubara fire clay daripada golongan 1, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar yang ada dalam limbah batubara fire clay berasosiasi dengan monocyte dan xenotime. Seperti yang dibahas sebelumnya, hanya ada 7 partikel REE pembawa yang ditemukan pada Western Kentucky berupa monocyte dan xenotime, sehingga pada limbah batu bara fire clay juga merupakan monocyte dan xenotime yang relatif lebih banyak daripada Western Kentucky. Saat kandungan P meningkat, kandungan Si dan K secara bertahap menurun untuk partikel golongan 1 dan 2. Fenomena ini menunjukkan bahwa mineral pembawa Si dan K yang dominan tidak mungkin mengandung REE. Selain itu, seperti yang terlihat pada gambar, tidak terdapat korelasi antara kandungan Fe dan P, yang menunjukkan bahwa kontribusi mineral Fe terhadap kandungan RE total minimal. Namun beberapa partikel memiliki kandungan Fe yang sangat tinggi, misalnya partikel monosit FCP22 mengandung Fe setinggi 9%. Kemungkinan karena asosiasi fisik partikel pembawa REE dengan partikel mineral besi. Misalnya seperti yang ditunjukkan pada gambar, partikel monosit FCP22 mengandung 7,1% TREE, yaitu cerium, lanthanum, dan neodymium, serta 9% Fe. Partikel tersebut dikunci oleh partikel mineral dominan yang mengandung lebih banyak Fe, misalnya 14,1% pada spektrum 237. Selain partikel monosit, juga terdapat partikel anatase yang mengandung 14,5% Ti pada spektrum 235. Berdasarkan hasil gambar SEM, partikel yang dibebaskan dan partikel yang dikunci oleh mineral dominan juga terdapat dalam material fire clay. Mirip dengan bahan Western Kentucky, sebagian besar ukuran partikel pembawa REE yang ditemukan dari bahan fire clay biasanya lebih halus dari 5 mikrometer, dan ada juga yang lebih halus dari 1 mikrometer. Karakter fisik ini akan mempengaruhi pemisahan pada
REE nanti. Harus dikatakan bahwa partikel pembawa REE yang dienkapsulasi tidak ditemukan pada bahan fire clay, dengan membandingkan gambar SEM-BED yang diambil pada tegangan percepatan berbeda. Namun keberadaan partikel pembawa REE yang terenkapsulasi secara lengkap dalam material fire clay tidak dapat ditolakkan karena satu, partikel tersebut mungkin terbungkus jauh di dalam mineral dominan sehingga tidak ditemukan. Kedua, jumlah partikel pembawa REE yang ditemukan dari bahan tidak mencukupi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mineralogi dan karakterisasi asosiasi fisik REE yang ada di Western Kentucky dan limbah batu bara fire clay dapat dipelajari melalui analisa SEM-EDS dan TEM-EDS untuk mengetahui berapa banyak partikel pembawa REE pada masing-masing sampel, golongan mineral partikelnya, serta ukuran partikel. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.